Salve, salam jumpa kembali dengan saya Romo Atman di dalam channel ini. Di pagi hari yang indah ini, saya akan menemani Bapak Ibu Saudara-saudari lewat renungan yang saya bawakan ini. Semoga berguna untukmu sekalian. Selamat menonton, selamat berefleksi. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 10 ayat 37 sampai 42. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi putranya atau putrinya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya demi aku, ia akan memperolehnya kembali. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sungguh ia tidak akan kehilangan upahnya." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, siapapun kita, kehadiran kita adalah sebagai bukti bahwa Allah mengasihi kita. Allah mengasihi kita dan Dia memanggil kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Allah ingin kita bersikap ramah tamah, berbelas kasih, dermawan, gembira, dan bahagia ketika ada orang lain. Keadaan masyarakat kita dulu seperti mari singgah minum atau mari singgah makan sirih pinang selalu dihidupi. Sekarang banyak orang kehilangan keramah tamahan. Orang beriman mestinya memberikan tumpangan kepada orang lain. Orang beriman menunjukkan keramahan insani. Hal ini dapat kita temukan dalam kisah bacaan pertama pada hari ini, di mana di Sunem terdapat seorang perempuan kaya yang selalu mengundang Nabi Elisa untuk makan ketika lewat di situ dan memberi tumpangan kepadanya. Perempuan tersebut berkata kepada suaminya, "Sesungguhnya saya sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana sebuah tempat tidur baginya, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, biarlah ia masuk ke sana." Dalam banyak kisah dalam Perjanjian Lama, ditampakkan bahwa Allah memberikan balas kasihan kepada orang yang berbuat baik. Kebaikan hati kepada Nabi Elisa dapat memberikan ganjaran yang luar biasa dalam hidup perempuan tersebut. Orang yang menerima orang lain dengan tulus dan gembira akan senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Orang yang menaruh cinta kepada Tuhan, pastilah Tuhan cinta kepadanya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, di dalam Injil hari ini, Yesus menyatakan bahwa orang yang mengasihi bapa atau mamanya lebih daripada Yesus, orang itu tidak layak bagi Yesus. Dan orang yang mengasihi putranya atau putrinya lebih daripada Yesus, ia juga tidak layak bagi Yesus. Yesus tidak bermaksud melarang kita untuk tidak boleh mengasihi bapa atau mama kita atau anak-anak kita. Yesus menuntut kita untuk lebih mengasihinya. Yesus menuntut dirinya diprioritaskan lebih daripada sanak keluarga kita.
Orang yang memprioritaskan Yesus sebagai nomor satu ketimbang sanak keluarganya adalah pilihan yang tidak sia-sia. Orang mestinya mencintai dan mengasihi Yesus lebih dari orang tuanya atau anaknya. Bila mengikuti Yesus membuat kita terpisah dari keluarga kita, itu adalah harga yang mestinya kita tanggung. Bila kita berpegang teguh pada kebenaran Kristus dan ini membuat kita dimusuhi oleh keluarga kita, maka itu adalah salib yang mestinya kita pikul. Yesus ingin kita menunjukkan kesejatian iman kepadanya. Yesus mengingatkan kita bahwa masing-masing kita punya salibnya sendiri-sendiri, dan ia mesti memikulnya agar ia layak bagi Yesus. Yesus memberitahu kita bahwa siapa saja yang mempertahankan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Dan siapa saja yang kehilangan nyawanya demi Kristus, ia akan memperolehnya kembali. Yesus memberitahu kita bahwa siapa saja yang menyambut kita pengikut Kristus, ia menyambut Kristus. Dan siapa saja yang menyambut Kristus, ia menyambut Allah yang telah mengutus Kristus. Yesus memberitahu kita bahwa orang yang memberikan air sejuk kepada salah seorang kecil ini yang adalah muridku, ia tidak akan kehilangan upahnya. Yesus ingin kita menunjukkan sikap ramah tamah, belas kasih, dermawan, gembira, dan bahagia terhadap kehadiran sesama kita. Yesus ingin kita benar-benar berkorban bagi sesama kita, entah yang kita kenal dan yang sama sekali tidak kita kenal. Yesus meminta kita untuk membawa berkat dan menjadi berkat bagi sesama kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, orang beriman itu menyejukkan dahaga orang lain dan membuat orang lain segar kembali. Kita perlu belajar untuk berumah. Seteguk air dan sepotong roti itulah yang membesarkan kita. Kita adalah orang beriman karena kita adalah orang sederhana, beriman dalam perbuatan nyata. Kita bahkan sekarang kehilangan kebahagiaan iman, kehilangan kebahagiaan berbuat baik. Kebahagiaan iman adalah berilah seteguk air dan berilah sepotong roti. Inilah spiritualitas kita orang beriman. Kadang kita mendapat masalah dalam hidup karena kita kehilangan kebahagiaan iman, yaitu kurang berbuat baik. Kita mesti belajar untuk mau menjamu orang lain, untuk mau mengundang orang lain, dan undangan yang bukan mengada-ada, tapi undangan yang spontan. Ada kecenderungan sekarang ini bahwa budaya kita terlalu kalkulatif, terlalu perhitungan, terlalu akumulatif, menjurus kepada mengumpulkan harta. Ada juga kecenderungan lain, yaitu kita kehilangan keberimanan yang alamiah. Kita kurang menunjukkan keramahan alamiah. Kita mestinya memberikan ruang kepada orang lain untuk datanglah dan singgahlah. Kita mestinya mengistimewakan orang-orang sederhana. Karena kita beriman tidak boleh kehilangan kesederhanaan, tetapi perlu untuk menjaga dan membagikan kesederhanaan itu kepada orang lain sebagai berkat Tuhan, serta menaruh kesederhanaan itu di hadapan Tuhan. Kita beriman karena kita bertanggung jawab untuk kemanusiaan. Rasul Paulus menyadarkan kita bahwa melalui pembaptisan, seluruh diri kita telah dilahirkan secara baru dalam Kristus. Kita telah mati bagi dosa, tetapi kita hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Kita diajar untuk hidup layaknya orang yang telah diselamatkan. Orang yang telah diselamatkan adalah orang yang semakin menampakkan wajah Allah yang penuh belas kasih kepada manusia. Orang yang telah diselamatkan adalah orang yang penuh dengan kebahagiaan dan persaudaraan. Tak ada perbedaan antara yang kaya dan yang miskin, yang lapar dan kenyang, yang haus dan tidak haus, dan sebagainya. Orang selamat juga adalah orang yang mengasihi Tuhan melebihi siapapun. Orang selamat itu orang yang taat,
Orang taat bukan saja karena ia beriman semata-mata, melainkan karena ia juga mengenyangkan mereka yang lapar, memuaskan dahaga mereka yang haus, dan memberikan tumpangan kepada mereka yang asing. Artinya, melakukan segala sesuatu yang baik untuk seseorang yang adalah saudara Tuhan yang paling hina, menderita, miskin, dan sebagainya. Dia telah melakukannya untuk Tuhan. Karena Tuhan hadir lewat pribadi orang-orang yang demikian. Marilah kita berjuang untuk beriman secara alamiah, memberikan seteguk air, memberikan sepotong roti, dan memberikan tumpangan kepada orang lain. Marilah kita memohon rahmat Tuhan agar memampukan kita untuk mengasihi Tuhan secara lebih, dan agar selalu kita menjadi berkat bagi sesama kita. Amin. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Salve, Tuhan memberkatimu sekalian.